Nama saya Alfian Rivalga, Ketua Kelompok 3. Nama saya Nur Aini Fitria. Apa adalah Al-Musafa? Nama saya Nesti Kurnianingsih. Nama saya Denerikson Sinuraya. Tujuan dari perancangan alat ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membantu meringankan kegiatan menjemur dengan menggunakan penggerak alat jemur otomatis. Yang kedua, mampu menciptakan alat pengering pakaian otomatis. Dan yang ketiga, mampu menambah wawasan di bidang ilmu keteknikan pertanian. Pada rangkaian ini, komponen yang digunakan adalah Arduino Uno, kabel USB, kabel jumper, papan rangkaian, LCD, lampu, relay, micro SD, tisu basah, kotak pengering, RTC dan baterai, serta MMC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skematik rangkaian. Yang pertama yaitu ada komponen RTC. Terdapat pin SCL yang akan kita hubungkan ke A5 Arduino Uno dan pin SDA yang akan kita hubungkan ke A4 Arduino Uno. Lalu pin SCL kita hubungkan ke SCL yang ada pada LCD. Begitu juga dengan pin SDA yang akan kita hubungkan ke SDA pada LCD. Komponen selanjutnya yaitu MMC. Terdapat pin CS yang akan kita hubungkan ke pin 10 Arduino Uno, pin SCK yang akan kita hubungkan ke pin 13 Arduino Uno, pin MOSI yang akan kita hubungkan ke pin 11 Arduino Uno, pin MISO yang akan kita hubungkan ke pin 12 Arduino Uno, dan terdapat 5 volt pada MMC yang akan kita hubungkan ke VCC dan ground yang akan kita hubungkan ke ground. Selanjutnya ada relay yang mana pin rel 1 COM kita hubungkan ke kaki LED ataupun lampu, dan pin rel 1 NC kita hubungkan ke kaki LED. Pada relay terdapat ground yang akan kita hubungkan ke ground dan VCC yang akan kita hubungkan ke VCC. Untuk sensor LM35 terdapat 3 kaki. Kaki 1 yaitu V5 atau VS yang kita hubungkan ke 5 volt Arduino Uno, kaki 2 yaitu V0 yang akan kita hubungkan ke A0 Arduino Uno, dan kaki ketiga yaitu ground yang akan kita hubungkan ke ground Arduino Uno. Untuk merangkai sistem ini, sebelumnya kami menyiapkan komponen yang sudah disebutkan, lalu dirangkai dalam sebuah kotak, dan perangkaian ini sudah dijelaskan pada skematik sebelumnya bagaimana menghubungkan pin ke pin yang ada pada Arduino ataupun pada komponen-komponen yang lainnya. Pada proses kalibrasi didapat 2 data, yaitu pada data pertama digunakan untuk sumbu X berasal dari sensor suhu yang ditampilkan pada serial monitor, data kedua pada sumbu Y yang didapat dari suhu pada termometer yang dijadikan sebagai kalibrator. Dari data tersebut diolah menjadi sebuah grafik untuk mendapatkan nilai R kuadrat pada Excel. Pada kelompok kami nilai R kuadratnya 0,960. Nilai validasi didapatkan dari nilai kalibrasi yang kemudian dimasukkan dalam sintak dan diolah kembali sehingga didapatkan data berupa sumbu X yaitu nilai termometer dan sumbu Y dari data sensor yang diubah menjadi Excel. Nilai R kuadrat yang didapat digunakan untuk mengetahui koefisien determinasi. Pada kelompok kami didapat nilai determinasi sebesar 89% atau sangat kuat, yang berarti terdapat hubungan sangat kuat antara sensor dan kalibrator yang digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemrograman ataupun sintak yang digunakan
untuk merangkai prototipe pengering kain ataupun tisu basah ini, langsung saja kita ke data analog read LM35. Di sini yang terbaca suhu sama dengan data angka 0,053 plus 17,42 merupakan angka yang didapat dari hasil kalibrasi pada tahap sebelumnya ataupun model matematika yang didapatkan lalu dimasukkan pada suhu dengan LCD atau set kursor 1,1, LCD print suhu, dan LCD print temperatur. Di sini terdapat tulisan if temperatur lebih dari 41, maka lampunya akan mati karena di sini digital write ataupun relaynya high. Dan yang akan muncul di layar LCD temperatur 41 jika melebihi itu, maka lampu yang diset akan mati dengan sendirinya dengan delay waktu sebesar 10 detik ataupun 10.000. Jika temperatur kurang dari 41, maka lampunya akan hidup karena di sini pembacaan dari digital write-nya relay kita atur dalam kondisi low. Sama seperti sebelumnya, delay-nya 10 detik. Lalu untuk sensor data, membuka data, lalu kemudian LCD dibersihkan. Di sini terdapat tulisan simpan data. Di serial print akan muncul simpan data dan terbaca file. Maka yang tersimpan suhu, data yang terbaca, dan juga satuan dari suhu itu sendiri yaitu derajat Celcius, dan akan menutup file dengan delay 2000 ataupun 2 detik. Jika berhasil, maka LCD print akan berhasil dan serial print juga akan berhasil. Lalu LCD clear dan selesai. Pada pembuktian sistem, kita akan membuktikan kalau sintak yang kita atur sudah benar, yaitu jika suhu lebih dari 41 derajat Celcius, maka lampu akan mati, dan jika suhu di bawah 41 derajat Celcius, maka lampu akan hidup. Kita dekatkan dulu sensor LM35 ke lampu, dan kita atur di dalam box menggunakan tisu basah sebagai indikator kain. Di sini lampunya dalam posisi hidup karena suhunya masih di bawah 41 derajat Celcius. Dan juga kita amati perubahan suhunya. Jika nanti sintak yang kita atur sudah benar ataupun sistem ini sudah benar, maka di atas 41 derajat Celcius lampunya akan mati. Oke, seperti yang tertera pada gambar, di sini lampunya mati dan suhu pada LCD menampilkan sebesar 41,22, yang mana hal ini menunjukkan bahwa sistem ini sudah diset dengan benar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil uji kinerja yang merupakan tahap akhir dari perancangan ini, yaitu perhitungan akurasi, RWP, dan juga stabilitas. Untuk perhitungan akurasi, terdapat 3 faktor yang digunakan, yaitu waktu, suhu, dan juga set point. Waktu di sini menggunakan 5 menit sekali,
Suhu merupakan suhu yang muncul pada serial monitor dan set point kita atur sebesar 41. Lalu dihitung menggunakan rumus dan didapatkan angka sebesar 0,99 atau bisa juga disebut 99%. Untuk perhitungan uji kinerja RWP terdapat beberapa faktor, yaitu aktuator sebanyak 102 data, delay yang kita atur menjadi 10 detik, jumlah data 102 data, dan RWP merupakan nilai RWP per masing-masing data. Untuk kemudian, ini merupakan jumlah datanya sebanyak 102 data. Lalu jika ditotal, nilai RWP-nya menjadi 20,089. Untuk yang terakhir, ataupun yang ketiga, yaitu membuat grafik stabilitas. Dari grafik menunjukkan bahwa alat yang kami buat telah stabil.